Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Yunita. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, kompetensi guru, materi, metode, dan media pendidikan agama Islam. Saya mulai dari tujuan. Tujuan pendidikan agama Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pasal 2, ayat yang pertama, pendidikan agama berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu untuk menjaga kedamaian, kerukunan intern dan antar umat beragama. Di ayat yang kedua dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Artinya tujuan pendidikan agama Islam ini sangat menyeluruh ya, baik itu di dunia dia harus menguasai teknologi, menguasai seni, berakhlak mulia, sampai nanti dia di akhirat dia harus bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua itu tentang kompetensi guru. Kita mulai dari pengertian kompetensi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana dijelaskan bahwa kompetensi adalah perangkat kemampuan yang harus dimiliki, dikuasai, dan dilakukan ya oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, kompetensi seorang guru ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Di sana dijelaskan bahwa kompetensi guru ini ada 4, yaitu kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan kompetensi sosial. Nah, dalam sebuah jurnal Islamic Management atau jurnal manajemen pendidikan Islam, di sana dinyatakan bahwa kompetensi guru pendidikan agama Islam ini ada 6. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, artinya dia mampu untuk merancang, kemudian mampu mengaplikasikan, dan mampu untuk mengevaluasi pembelajarannya. Yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian, dia harus menampilkan dirinya sebagai pribadi yang baik. Yang ketiga itu kompetensi sosial, artinya dia mampu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Yang keempat dia adalah kompetensi profesional, artinya seorang guru harus mampu menguasai materi. Kemudian yang kelima itu adalah kompetensi spiritual atau religius, artinya seorang guru harus mampu untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kompetensi leadership atau kepemimpinan, artinya seorang guru harus mampu untuk mempengaruhi orang lain sehingga ketika di kelas dia bisa untuk membuat anak-anaknya kondusif ketika belajar karena ada jiwa leadership dalam dirinya. Oke, selanjutnya tentang materi pendidikan agama Islam. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2008 itu nomor ke-19 ya, bahwasanya materi dalam pendidikan agama Islam ini harus mencakup 4 hal. Yang pertama itu tentunya tentang Al-Quran dan hadis ya, itu sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Kemudian harus ada akidah akhlak, karena itu penting sekali untuk mengokohkan anak-anak kita sehingga mereka berakidah lurus, kemudian berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tentang fikih, artinya tentang aturan-aturan atau hukum-hukum yang itu harus diajarkan juga. Dan yang terakhir, manusia yang tidak mengenal sejarah maka dia tidak akan mengambil pelajaran dari sana. Jadi penting sekali untuk menyampaikan materi yang terakhir tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini ada 4, itu mulai dari akidah Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, dan yang terakhir ada sejarah kebudayaan Islam. Dan semua materi ini harus dikemas menyangkut ranah kognitifnya, kemudian afektifnya, dan juga ranah psikomotoriknya. Jadi materi yang harus disampaikan ini tidak hanya menyangkut ke pengetahuan saja, anak-anak juga harus memiliki
kemampuan mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Baik, yang terakhir itu adalah tentang metode dan media pendidikan agama Islam. Untuk metode pendidikan agama Islam ini secara bahasa ya, secara bahasa metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode berasal dari bahasa Yunani meta itu artinya melalui atau melewati, dan hodos artinya jalan. Intinya metode ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Ada beragam metode yang bisa dipakai oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Misalnya yang paling klasik adalah metode ceramah, kemudian yang berkembang sekarang bisa dengan metode diskusi, metode inquiry, banyak metode-metode lain yang bisa digunakan sehingga pembelajaran agama Islam itu tidak membosankan dan bisa diterima oleh anak-anak kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang media. Media ini dia secara bahasa dia berasal dari bahasa Latin. Dia medium, itu artinya perantara ya. Nah, perantara dalam artian media ini sangat penting sekali digunakan oleh seorang guru, karena ketika media ini dipakai maka pembelajaran akan lebih menarik dan anak-anak juga bisa menikmati sajian yang kita berikan, tidak membosankan dan lain sebagainya. Jadi pada intinya ketika metode dan media yang digunakan oleh seorang guru itu kreatif, inovatif, maka anak-anak ketika menerima pembelajaran dari guru tersebut, dia akan merasa nyaman dan akhirnya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mulai dari tujuan, kemudian guru, kemudian materi, dan terakhir adalah metode dan media pendidikan agama Islam. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.